Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya menemukan bahwa ternyata yang dimaksudkan dalam kitab Efesus tentang kematian di sini adalah kematian rohani. Orang mati itu setiap indranya, setiap indra yang dimilikinya itu sudah berhenti, sehingga dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kematian rohani terjadi bagi orang-orang yang merasa tidak bisa lagi mengenal Tuhan. Kira-kira ciri-ciri yang bisa saya bagikan bagi kita, bagaimana orang mengalami kematian rohani. Yang pertama, dia menganggap bahwa hal rohani adalah kebodohan. Dia menganggap bahwa berdoa adalah kebodohan. Dia menganggap bahwa memuji dan menyembah Tuhan adalah kebodohan. Dia menganggap bahwa membaca Alkitab adalah kebodohan. Dia menganggap bahwa mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan adalah kebodohan. Dia menganggap bahwa pertumbuhan rohani orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah kebodohan. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14, dia berkata begini: tetapi manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hal yang kedua tentang seorang yang mengalami kematian rohani, ciri-ciri orang kematian rohani adalah dia tidak mau mengenal Allah dan dia menjauhi persekutuan orang percaya. Dia tidak mau datang dekat-dekat dan mengenal Allah. Dia rasa bahwa Allah terlalu jauh. Dia rasa bahwa karena dosanya maka dia tidak bisa menyentuh Allah. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18, Alkitab berkata begini: sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Bapak kasih Tuhan Yesus, bagian yang ketiga dari seorang yang mengalami kematian rohani, yaitu dia mau diperbudak dosa. Atau dalam bahasa dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang kedua yang kita baca ini, aktif berbuat dosa. Dan Bapak kasih Tuhan Yesus, tetapi saya juga tahu bahwa ketika kita masuk dalam godaan seperti itu, mengalami ciri-ciri dan tahapan seperti yang ada di dalam tentang orang yang mengalami kematian rohani, Alkitab bersaksi lain. Tuhan pernah membangkitkan orang yang mengalami kematian secara fisik. Bahkan Alkitab bersaksi dan menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan orang-orang yang sementara mengalami kematian, dan Tuhan datang dan mengambil mereka dan menghidupkan kembali. Dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan 56, ada seorang anak perempuan dari Yairus yang berusia 12 tahun. Ketika Yairus datang meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya, dalam perjalanannya ternyata anaknya telah meninggal. Kemudian dia kembali, Yesus datang dan baru saja meninggal, Yesus merebut dia, lalu Yesus membangkitkan dia dari kematian. Yang kedua, seorang anak muda di Nain. Ketika Yesus masuk di kota Nain, ketika masuk sampai dengan pintu gerbang, rombongan orang-orang datang untuk menguburkan seorang pemuda, dan seorang ibu yang mendampingi jenazah itu menangis terseduh-seduh. Dan Yesus melihat bagian ini, lalu Yesus datang dan berkata, Yesus membangkitkan orang ini, membangkitkan anak muda yang di Nain. Dia sudah mati, dia sudah mau dikuburkan, sehingga dia sudah mati beberapa hari. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian yang terakhir, kisah tentang Lazarus. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai dengan 44, Lazarus saudara Marta dan Maria yang sudah mati, sudah dikuburkan. Bahkan ketika Yesus datang dan membangkitkan dia, ketika dia keluar dari kuburnya, dia berbau busuk. Dia sudah berbau. Orang-orang yang membuka pintu, membuka gua dari kuburan Lazarus, semuanya bergeser karena bau dari tubuh Lazarus. Lazarus sudah dikuburkan beberapa hari. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya tidak tahu kondisi kematian rohani ataupun tidur rohani yang sementara terjadi bagi Bapak Ibu hari ini, bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Mungkin sama seperti anak perempuan dari Yairus yang baru saja mati, baru saja beberapa hari, baru saja beberapa minggu, baru saja beberapa bulan.
Tuhan Yesus sanggup membangkitkan kematian dari orang-orang seperti itu. Karena Alkitab berkata bahwa kuasa Tuhan kemarin, ini hari, dan seterusnya tidak pernah berubah. Kalau mungkin kondisi rohani Bapak Ibu sementara sama seperti anak muda di Nain yang sudah mati dan sudah siap untuk dikuburkan, sudah beberapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, beberapa lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan kehidupan kita tidak mau untuk mencari hal-hal rohani, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau untuk mengenal Tuhan, tidak mau untuk bersekutu, dan berasa bahwa hidup dengan berbuat dosa itu adalah sebuah kesenangan. Hari ini Bapak Ibu Kasih, saya berkata bahwa Yesus sanggup membangkitkan anak muda di Nain yang sudah beberapa hari meninggal, sudah beberapa mati. Secara rohani mungkin sementara beberapa waktu kehidupan rohanimu sementara gagal dan sementara tidak bertumbuh dan mungkin sudah menuju kematian yang sudah agak lama. Yesus adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan engkau dari kematian-kematian rohanimu. Karena hal yang bisa kita buat adalah kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Lazarus sudah mati terlalu lama, sudah bau busuk, sudah tinggal dalam dosa dan tenggelam dalam dosa, bahkan sudah menikmati dosa dan menganggap bahwa dosa itu adalah kebiasaan yang menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu kasih, walaupun sudah berbau busuk, walaupun sudah tidak bisa ditolong, walaupun merasa sudah terlalu jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan datang dan Tuhan bilang kepada Lazarus, bangun dan bangkit. Hari ini juga saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan siaran kami ini, yang mendengarkan siaran kami ini, saya mau menyampaikan bahwa kalau Tuhan sanggup membangkitkan anak dari Yairus yang baru saja mati, sanggup membangkitkan anak muda dari Nain yang sudah beberapa lama mati, bahkan Lazarus yang sudah terlalu lama tinggal dalam dosa, dalam kematiannya, Yesus sanggup membangkitkan. Saya percaya juga Tuhan Yesus sanggup membangkitkan kehidupan kita yang sementara tidur rohani, kehidupan kita yang sementara mati dalam hal rohani. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab berkata dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 berkata begini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus bercahaya di atas kamu. Ternyata untuk bangkit dari kematian rohani, kita harus mengambil inisiatif. Bukan hanya kita sendiri, bukan hanya Tuhan yang mengambil bagian untuk membangkitkan kita, tapi semua kita harus berinisiatif. Mungkin hari ini kita sudah terlalu tinggal diam dalam dosa, sama seperti apa yang dikatakan tentang ciri kematian rohani, yaitu diperbudak dan hidup sesuai dengan kehidupan yang dosa, kehidupan yang orang berdosa. Mungkin juga kita sudah sama seperti Lazarus yang sudah terlalu lama, bahkan kita hidup dalam dosa yang sampai bau busuk, yang sampai kita sendiri sudah tolak diri kita. Kenapa saya bisa seperti ini? Alkitab berkata, untuk bisa sampai dengan tahap dibangkitkan oleh Kristus dalam kematian rohani. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 bilang begini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Allah akan menerima kamu. Kita ternyata harus mengambil inisiatif untuk keluar dari rasa tidur rohani, untuk keluar dari keadaan kematian rohani. Kita harus keluar. Mungkin dosalah, mungkin pergaulanlah, mungkin kehidupan kita lah, maka kita harus berinisiatif untuk keluar dan pisahkan diri, bergabung dengan orang-orang yang takut akan Tuhan,